Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat di Khairat TV. Nama saya Delil Khairat. Saya kembali akan berbagi pengalaman melakukan perjalanan selama pandemi COVID-19 yang sedang kita alami. Pada video pertama, saya telah menguraikan pengalaman saya terbang dari Kuala Lumpur menuju Surabaya dan transit di Singapura pada tanggal 5 April yang lalu. Sebenarnya untuk video kedua dan ketiga, saya berencana untuk berbagi pengalaman melakukan perjalanan domestik antara Surabaya, Yogyakarta, lalu Jakarta. Tetapi atas permintaan banyak sahabat, maka saya dahulukan segmen kembali ke Malaysia, yaitu Jakarta, Kuala Lumpur. Beberapa kawan juga meminta saya untuk lebih detail menjelaskan, terutama bila terkait dengan biaya. Saya akan coba lakukan semaksimal mungkin. Oke, jadi ini adalah segmen kepulangan saya ke Malaysia. Jadi penerbangan dari Jakarta, Soekarno-Hatta menuju KLIA Kuala Lumpur yang saya lakukan pada tanggal 19 April 2021 yang lalu. Jadi disclaimer seperti biasa, bisa jadi apa yang saya sampaikan berikut ini hanya valid untuk tanggal 19 April saja. Bisa jadi ada perubahan-perubahan besar atau kecil karena kita berada di situasi pandemi yang penuh ketidakpastian. Oke, video ini akan saya bagi menjadi tiga bagian utama, itu bagian persiapan, kemudian selama perjalanan di pesawat, dan juga mendarat. Oke, kita mulai dulu dengan persiapan. Paling tidak ada 5 item yang Anda harus persiapkan untuk bisa masuk ke Malaysia melalui jalur udara. Yang pertama, Anda harus memperoleh approval, persetujuan untuk memasuki Malaysia dari Jabatan Immigration Malaysia. Dan ini dilakukan melalui aplikasi online, melalui website Jabatan Imigrasi Malaysia. Ada section di situ yang disebut sebagai My Travel Pass, dan di situ ada banyak subsection lagi tergantung pada status dan situasi Anda, begitu ya. Nah, karena saya adalah pekerja di Malaysia, saya tergolong ekspatriat, maka saya sudah lakukan ini, mengajukan keluar dari Malaysia dan masuk kembali ke Malaysia ketika saya masih berada di Kuala Lumpur beberapa bulan yang lalu. Jadi saya tidak lagi perlu mengajukan permohonan untuk masuk ke Malaysia, karena approval yang diberikan kepada saya adalah untuk keluar dan kembali ke Malaysia dalam waktu 90 hari. Gitu. Jadi saya boleh kembali ke Malaysia menggunakan surat itu, approval itu 90 hari sejak approval itu diberikan. Itu tentang approval. Oh iya, kalau Anda punya pertanyaan atau ingin mendapatkan update informasi lebih detail, selain Anda tentu bisa saja kontak langsung ke Jabatan Immigration Malaysia di Kuala Lumpur. Bisa juga kontak Embassy Malaysia di negara-negara sahabat di mana Anda tinggal. Yang kedua, seperti biasa, PCR swab test result yang negatif dan valid dalam 72 jam. Artinya ketika Anda landing di KLIA, maka itu masih di dalam 72 jam sejak dilakukan swab, gitu ya. Yang ketiga, nah ini spesifik untuk memasuki Malaysia, Letter of Undertaking and Indemnity, kadang disebut sebagai LOU. Jadi ini sebenarnya adalah surat pernyataan atau deklarasi atau pengakuan bahwa Anda akan bersedia menanggung segala biaya yang timbul apabila Anda kemudian nanti dimasukkan ke dalam karantina. By the way, karantina saat ini masih wajib bagi siapapun yang masuk ke Malaysia, gitu ya. Dan formnya itu bisa di-download dari banyak website, dari Jabatan Immigration, dari website Embassy Malaysia di berbagai negara. Dan situasi saya lupa meng-download format itu sebelum sampai di airport, dan saya dibantu oleh petugas counter check-in Garuda waktu itu, yang mereka punya form kosong dan saya isi di depan mereka. Kalaupun Anda tidak sempat juga melakukan itu, membawa ketika terbang, ketika landing nanti Anda juga masih bisa mengisi form itu, disediakan ketika landing di KLIA juga. Kemudian flight ticket, ya flight ticket, kalau situasi saya berada di Jogja, saya tidak bisa melakukan reserve flight ticket jauh-jauh hari karena urusan saya tidak pasti kapan selesainya, jadi saya baru bisa
reserve last minute. Oleh karena itu saya tidak mendapatkan jadwal flight yang convenient. Saya harus berangkat dari Jogja ke Jakarta lalu menginap semalam, berangkat esok harinya ke Kuala Lumpur. Saya pilih Garuda untuk pulang karena Garuda Indonesia menerapkan social distancing yang lebih bagus. Jadi overall SOP COVID Garuda Indonesia cukup bagus. Pengalaman saya terbang dari Jogja ke Jakarta juga, di mana tidak semua seat diisi oleh Garuda. Berbeda dengan airline lain yang tetap mengisi penuh semua seats. Dan lagi-lagi saya sarankan beli tiket langsung ke airline, ke Garuda dalam hal ini, karena apabila terjadi perubahan karena apapun, misalnya ternyata hasil swab tes Anda positif misalnya, sehingga Anda tidak bisa terbang pada waktu yang ditentukan, maka lebih mudah untuk mengatur menjadwal ulang penerbangan. Itu yang keempat. Yang kelima, MySejahtera. Anda tahu MySejahtera adalah aplikasi di Malaysia untuk men-trace keberadaan atau pergerakan seseorang. Tidak hanya itu, sebenarnya MySejahtera juga ada informasi terkait COVID di Malaysia, dan juga banyak fitur-fitur lain. Bahkan sekarang MySejahtera juga punya fitur buat Anda untuk mendaftar untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, itu 5 persiapan yang harus Anda lakukan sebelum berangkat ke Malaysia. My Travel Pass, approval masuk Malaysia, PCR swab test negatif 72 jam validity, letter of indemnity and undertaking, letter of undertaking and indemnity LOU, flight ticket, dan download MySejahtera. So itu persiapan. Sekarang kita masuk ke segmen kedua, perjalanan. Jadi ternyata penerbangan internasional di mana-mana, barangkali di Bandara Soekarno-Hatta juga di Jakarta sangat sepi begitu ya. Jadi Anda tidak perlu datang jauh-jauh hari, datang terlalu lama sebelum take off gitu ya. Jadi saya disarankan oleh petugas airport bagian informasi bahwa datang seperti biasa dalam 2 jam sebelum take off. Oke. Dan itu yang saya lakukan. Saya ke counter check-in sekitar 1,5 jam sebelum take off, masa take off saya, dan betul-betul sepi, tidak ada antrian sama sekali. Saya melakukan check-in seperti biasa, tidak ada online check-in di masa pandemi, jadi harus ke counter. Di sana petugas check-in Garuda sudah memeriksa validity dokumen-dokumen kita. Di situ baru ketahuan saya lupa download LOU, letter of undertaking and indemnity. Tapi petugas Garuda punya form kosong, maka saya diminta untuk mengisi di situ quickly, karena kita cuma perlu isi detail kita dan sign di bawah. Kemudian seperti biasa saya langsung menuju masuk area boarding, tentu melewati imigrasi juga sepi, security check juga sepi seperti biasa. Kemudian masuk ke area boarding terminal 3 Bandara Suta juga sepi gitu ya. Jadi sepi sekali. Ada beberapa pesawat besar parking, pesawat internasional saya yakin, penerbangan internasional, tapi mungkin penumpang mereka tidak terlalu banyak. Dan Anda yang familiar dengan Terminal 3, Anda bisa bayangkan betapa besarnya Terminal 3 Suta. Dan gate penerbangan ke Kuala Lumpur hari itu berada di gate nomor 1, jadi paling ujung gitu ya. Jadi saya mungkin berjalan paling tidak 800 meter, mungkin sampai 1 kilometer. Nah, yang tidak mengenakan sebenarnya adalah mungkin karena airport sepi, airport authority juga ingin menghemat biaya, maka tidak semua AC unit dinyalakan sepertinya, sehingga suasana di dalam airport agak panas ya waktu itu, apalagi waktu itu siang. Saya take off 2.30 waktu Indonesia bagian barat. 3 Bandara Soekarno-Hatta di sekitar gate nomor 1 menunggu penerbangan saya ke Kuala Lumpur. Terlihat sepi sekali bandara saat ini, dan panas. Itu yang membuat tidak nyaman saat ini. Sepertinya sedikit saja unit AC yang dioperasikan pada saat ini, jadi terasa sangat panas dan saya mulai berkeringat.
dan beberapa penumpang mulai berkipas-kipas. Oke, itu saja laporan pandangan matanya. Itu saja, sepi dan agak panas. Oke, itu di airport. Kemudian kita check in, kita juga take off-nya on time, tidak ada masalah karena tidak ada antrian sepertinya. Sepi sekali. Penumpang pesawat saya waktu itu hanya 17 orang. Dan Garuda menerbangkan pesawat besar Airbus 330 seri 200 yang kapasitasnya 222 tempat duduk gitu ya. Anda bayangkan tidak sampai 10% terisi begitu. Jadi tidak ada yang istimewa selama perjalanan, lancar. Tetap dibagi meal, tetapi tidak meal yang seperti biasanya Garuda. Mealnya, lunch atau dinnernya cukup istimewa, tapi kali ini Garuda hanya membagi roti, satu box roti, kemudian jus guava dan air mineral. Karena saya puasa, jadi saya tidak makan, jadi saya masukkan ke tas untuk berbuka. Itu perjalanan. Kemudian bagian ketiga, mendarat. Nah, ini agak detail dan mungkin Anda perlu tahu apa saja yang kita alami setelah kita mendarat di KLAI. Jadi kami mendarat di KLAI sekitar pukul 5.30 waktu Malaysia, setengah 6, dan pesawat parkir di building immigration, jadi bukan di satellite terminal, tapi di immigration building yang di depan. Yang biasanya dipakai untuk penerbangan jarak dekat gitu ya, dan jadi kita tidak perlu naik train dari satellite building ke immigration building. Begitu kita keluar pesawat, di ujung setelah kita keluar dari Garbarata itu sudah menunggu polis bantuan. Jadi kalau di Indonesia ini mungkin banpol, kita sebut banpol ya, polis bantuan menunggu, dan kita diminta untuk berbaris di situ, berbaris menjaga jarak sampai semua orang di pesawat penumpang keluar. Setelah itu kita di-escort, digiring menuju area imigrasi. Setelah turun tangga, kita berada di area imigrasi. Di situ kita diminta berhenti dulu. Di situ sudah ada beberapa petugas dari banpol, polis bantuan, dari imigrasi, dan juga dari NADMA. NADMA ini National Disaster Management Agency, jadi setara dengan BNPB di Indonesia. Nah, di situ kita diminta untuk mendownload MySejahtera bagi yang belum. Kalau yang udah mendownload, langsung bisa check in di MySejahtera. Jadi di MySejahtera ada menu untuk kita yang baru landing masuk Malaysia untuk check-in. Di situ kita isi detail pribadi, detail perjalanan, pesawat, nomor pesawat, kapan berangkat, jam berapa, nomor tempat duduk dan sebagainya. Setelah itu kita lakukan dan dipandu oleh para petugas itu, sehingga semua bisa dilakukan dengan cepat. Jadi ini sangat membantu bagi teman-teman yang baru masuk ke Malaysia. Kalau karena saya sudah tinggal di Malaysia dan saya sudah punya MySejahtera, jadi saya sedikit banyak lebih familiar dengan MySejahtera. Selesai MySejahtera, kita kemudian masuk lebih lanjut ke area imigrasi. Di depan counter imigrasi itu yang sekarang sudah disulap menjadi deretan meja-meja, di mana nanti kita akan menuju meja-meja itu. Sebelum menuju meja itu, kita akan dibagikan seperti card dengan seperti name tag card, dan di situ ada yang bisa di scan tuh. Jadi di situ ada barcode, bukan barcode ya, seperti itulah. Dan jadi itu di scan nanti di beberapa titik selama proses itu kita akan diminta untuk men-scan itu. Nah, itu dibagi, kita gantung di leher, kemudian kita menuju ke meja pertama. Di situ dilakukan verifikasi dokumen. Semua dokumen kita dicek. Bagi yang belum
Bagi yang nggak punya LOU di situ, Anda akan diberikan form kosong lalu diminta untuk mengisi MOU, menandatangani MOU. Sorry, LOU bukan MOU, LOU, Letter of Undertaking and Indemnity. Selesai verifikasi dokumen, kita masuk menuju ke meja berikutnya. Di situ kembali dicek dokumen kita, terutama validity PCR swab test result kita, dan di situ juga diputuskan kita perlu karantina dan berapa hari, gitu ya. Kemudian karena saya membawa result negatif dan itu masih valid 72 jam, dan maka saya ditetapkan untuk melakukan karantina selama 7 hari, itu minimum gitu ya. Oh ya, tadi saya lupa menyebut, saya sebenarnya melakukan PCR swab test di Jogja ketika masih di Jogja 2 hari sebelumnya, dan biayanya waktu itu saya bayar Rp1.200.000, dan itu adalah same day service. Jadi saya swab sebelum pukul 10 pagi, kemudian malam atau sore menjelang berbuka hasilnya sudah tersedia, sudah bisa dikolek. Kalau Anda terbang dengan Garuda seperti yang saya lakukan, maka Garuda mempersyaratkan Anda mengambil atau melakukan PCR swab test hanya di fasilitas tempat-tempat rumah sakit atau laboratorium klinik yang menjadi partner Garuda. Nah, dan listnya tersedia komplit di website Garuda. Untuk di Jogja hanya ada 2 tempat, yaitu Rumah Sakit Siloam Jogja dan Laboratorium Klinik Sito. Saya pilih di Laboratorium Klinik Sito karena harganya lebih murah, lumayan selisihnya, selisih sekitar Rp500.000 gitu ya. Itu mengenai penetapan karantina. Kemudian setelah kita ditetapkan karantina berapa lama, pindah ke meja berikutnya, kita bayar untuk karantina. Jadi kita ditanya dulu, apakah sudah pernah membuat pembayaran sebelumnya? Untuk kasus saya belum. Kenapa ini ditanyakan? Karena ternyata di waktu sebelumnya, di periode sebelumnya itu mungkin saya juga mengalami begitu saya menerima email dari Jabatan Imigrasi Malaysia bahwa saya di-approve untuk keluar dan masuk Malaysia. Pada saat itu adalah awal Maret kalau saya tidak salah, saya dapat approval itu. Saat itu untuk bisa mendownload surat approval itu dari website, Anda diminta membayar dulu. Tapi waktu itu saya tidak lakukan karena waktu itu saya belum tahu saya berangkat kapan. Jadi saya biarkan dulu gitu. Yang jelas saya sudah di-approve gitu. Tapi begitu menjelang penerbangan saya coba lagi download, ternyata sudah nggak ada itu persyaratan membayar. Jadi saya bisa download free. Jadi mungkin ada calon penumpang yang terlanjur membayar melalui website itu. Jadi kalau sudah membayar tentu nggak perlu bayar di sini. Intinya begitu. Nah, saya bayar. Jadi gini. Jadi ternyata ada dua pilihan karantina. Ada yang standard room, ada yang plus room. Saya lupa namanya apa. Plus apa kelas eksekutif, saya lupa. Yang standard room ini harga per malamnya Rp150. Yang plus ini Rp190 begitu ya. Tapi waktu itu saya nggak dikasih tahu sama petugas pembayaran itu. Langsung saja saya diminta untuk membayar total Rp3.650 untuk 7 hari. Ternyata itu untuk paket standar room gitu ya. Dan jadi Anda bisa lihat kalau standar room Rp150 per hari untuk 7 hari kan cuma Rp1.050 tuh. Tapi saya bayar total Rp3.650. Jadi berarti yang Anda bayar itu tidak hanya biaya hotel, tapi mungkin juga biaya entry masuk selama pandemi, pengurusan selainnya. Jadi mungkin hotel hanya menerima sekitar Rp1.050, tapi lainnya mungkin untuk mengcover biaya lain. Itu untuk 7 hari. Selesai membayar, kemudian kita diarahkan lagi ke kantor imigrasi. Jadi di area imigrasi itu di sebelah kanan itu ada pintu, itu adalah kantor imigrasi.
kita diminta masuk di situ, kemudian dokumen kita bersama paspor diambil, lalu kita diminta menunggu, baru kita dipanggil satu-satu. Nah ternyata di situ kita melakukan immigration clearance yang biasanya dilakukan di counter, ini dilakukan di dalam kantor imigrasi. Gitu ya. Di sana kita juga scan jari kita ya. Kemudian selesai dari situ, kemudian kita menuju ada meja lagi yang menunggu di depan situ. Ternyata itu meja yang meminta kita untuk sebenarnya membuka kembali aplikasi MySejahtera, dan kita diminta untuk memasukkan data lagi di MySejahtera. Jadi ada form online di MySejahtera yang kita isi di situ. Sepertinya kalau dari pertanyaan yang ditanya itu lebih untuk keperluan hotel sepertinya ya. Kalau yang pertama tadi ketika kita baru sampai itu untuk check in memasuki Malaysia. Yang kedua ini lebih terkait dengan hotel. Oh ya, sebelum itu begitu keluar dari imigrasi kita juga diminta untuk men-scan QR code yang ada di name tag kita itu. Nggak tahu itu mungkin untuk identifikasi kita sudah melewati beberapa proses. Oke, setelah selesai mengisi form MySejahtera, kita menuju ke immigration counter seperti biasa. Jadi di immigration counter itu masih ada yang menjaga. Lalu seperti biasa kita berikan paspor, tapi tidak ada lagi proses clearance di situ. Jadi sepertinya mereka cuma checking saja sebentar, kemudian kita dilepas. Lewat dari counter imigrasi, kemudian kita menuju ke holding area. Jadi kita di hold di situ, disilakan duduk menunggu rombongan kita dari satu pesawat itu semua selesai proses yang tadi saya jelaskan. Gitu. Jadi cukup lama, mungkin saya menunggu di situ sekitar 20 sampai 25 menit sampai semua selesai. Setelah semua selesai, setelah komplit, kemudian petugas itu mengumumkan bahwa tuan-tuan dan puan semua akan dikarantina di Swiss Garden Hotel. Jadi rombongan saya waktu itu di karantina di Swiss Garden Hotel, dan video ini saya rekam di room 904 Swiss Garden Hotel, ruang karantina saya. Not bad sebenarnya, standar room, seperti superior room kalau biasanya ya. Kemudian itu setelah selesai itu announcement, lalu kita dipersilakan mengambil bagasi masing-masing ke carousel. Tapi memang karena sudah terlalu lama ya, jadi sebenarnya carousel udah nggak bergerak lagi. Luggage kita udah disusun di carousel yang ditetapkan untuk penerbangan kita ambil, lalu kita diarahkan keluar building bandara. Di situ sudah menunggu bis untuk mengangkut kita ke hotel. Situ menunggu bis. Kemudian sebelum naik ke bis, luggage kita dan juga handbag kita semua ditumpuk di samping bis, lalu dilakukan penyemprotan desinfektan oleh petugas dari NADMA, National Disaster Management Agency. Disemprot, baru luggage kita dinaikkan ke bis, lalu kita naik ke bis menuju hotel. Prosesnya sampai ke bis itu cukup lama ya, mungkin kita mendarat 5.30, mungkin sekitar 1,5 jam. Jadi bis itu bergerak kurang lebih sekitar jam 7 waktu Malaysia, dan saya ingat akhirnya waktu berbuka 7.21 waktu Malaysia, kita masih berada di bis sekitar wilayah Putrajaya, mendekati wilayah Putrajaya. Jadi kita berbuka di bis, dan alhamdulillah tadi kita dibekelin sama Garuda dengan roti dan jus dan juga air mineral. Itu bisa dipakai untuk berbuka di bis, tidak di-provide oleh petugas di Malaysia.
Ya, kemudian 1 jam mungkin perjalanan tiba di hotel. Di situ sudah menunggu petugas lagi, petugas kesehatan dan juga sepertinya juga dari imigrasi tidak ada lagi, tapi kesehatan dan NADMA National Disaster Management Agency, semua berpakaian lengkap, PPE lengkap. Kemudian proses sedikit administrasi, tulis nama, tanda tangan, kemudian kita diberikan kunci dan juga ada 2 amplop diberikan ke kita, satu isinya keycard room, diberi satu saja. Kemudian kita diberikan juga 1 amplop lagi isinya informasi selama karantina, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, do and don'ts mengenai makanan dan seterusnya. Jadi itu detail banyak di situ. Kemudian selesai kita naik ke ruang masing-masing dan kita tidak melalui main lobby, ya. Kita sebenarnya petugas tadi menunggu di pojok kiri dari building, dekat pintu masuk parking, basement parking. Kemudian kita dipersilakan naik ke room masing-masing melalui menggunakan lift service lift atau lift barang gitu ya. Bukan lift gas biasa. Naik, kemudian masuk ke room dan kita karantina tinggal di situ 7 hari ke depan. Di video berikutnya nanti insya Allah saya akan update juga bagaimana suasana karantina dan apa saja yang terjadi selama karantina insya Allah. Untuk kini cukup dulu, sudah terlalu panjang, 25 menit lebih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang punya rencana masuk Malaysia dengan tujuan apapun. Semoga semua tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.